Yang paling berat menerima nasihat juga adalah mustaqilan fi fadli nafsi wa manaqib dunya. Dan juga orang yang susah untuk diberikan nasihat adalah orang yang menyibukkan dirinya di dalam urusan dunia dan hanya menyibukkan dirinya hanya untuk mencari kemuliaan dalam dirinya. Nah, ini kalau orang ya dia tujuan dari pengajian ada tujuan lain selain daripada Allah dan Rasulnya, dia ikut ngaji ada misi. Itu maksudnya. Jadi dia di pengajian itu atau dia belajar ilmu agama ada misi. Misinya apa? Misinya hanya untuk mendapatkan kemuliaan diri. Ya, pengen mendapatkan kemuliaan, pengen dihormati orang, ya, pengen dibilang ustaz atau pengen dibilang orang alim. Artinya pengen mendapatkan kemuliaan. Nah, ini susah ya mendapatkan nasihat. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat yang pengen menangguhkan diri. Ini baik. Ini mengurangi tanjung malah. Jadi kalau ada orang niat dia hadir pengajian, niatkan karena Allah, berubah niat itu. Ya, karena kenapa? Khawatir hidayah tidak masuk. Karena kalau misalkan orang yang benar-benar di pengajian itu ingin berubah diri, pengen tahu hukum yang sesungguhnya, maka ketika dia benar-benar niatkan terus karena Allah, tidak ada niat yang lain, dia tidak pengen dihormati orang, dia hanya pengen mengetahui haknya terhadap Allah. Ya, jadi di pengajian itu hanya ingin memperbaiki dirinya, ibadahnya, dan juga ingin merasakan cinta kepada Allah. Orang-orang ini insya Allah ketika dia melakukan kesalahan pasti akan gampang menerima nasihat. Cuma kalau misalkan orang itu tidak ada niat karena Allah, pengen dimuliakan, pengen dihormati, ya, pengen dibilang ustaz, kalau dibilang ustaz marah, ya, pengen dicium tangannya, kalau dicium dia marah. Ini orang-orang ini kan dia Ghazali, maka dia akan sulit menerima nasihat. Fa'innahu yahsabu anal ilma mujarrad lahu. Nah, orang-orang yang begini ini yang dia belajar tapi tujuannya ingin mendapatkan kemuliaan, kata Imam Ghazali, dia itu menyangka bahwasanya ilmu itu lebih penting, kata dia. Ya, ilmu itu cukup bagi dirinya. Paham nggak maksudnya? Jadi dia itu ngaji, dia itu belajar, ilmu itu cukup boleh ikut pengajian, boleh berilmu. Jadi buat ngamalin kata ustaz. Artinya apa? Pengamalan di sini. Pengamalan di sini termasuk daripada yang menerima nasihat. Menerima nasihat itu adalah pengamalan ilmu, penerimaan ilmu. Jadi kalau misalkan kita ngaji hanya ngaji aja, cuma kita tidak ada pengamalan ilmu. Pengamalan ilmu di sini apa? Menerima nasihat, meskipun itu nasihat keluar dari hewan, meskipun itu nasihat bukan keluar dari mulut manusia, tapi keluar dari mulut hewan. Tapi setelah itu nasihat kita ambil. Karena orang yang sudah merasa dirinya berilmu, sudah merasa dirinya hebat, sudah merasa dirinya itu dianggap sebagai ustaz atau guru, atau merasa dirinya sudah berangkat haji, pak haji, bu haji, kadang-kadang dia tidak merasa kalau misalkan dia itu sebenarnya sedang tertipu dengan ilmu yang dia miliki. Tertipu maksudnya gimana? Menerima nasihat sulit, gak terima. Paham gak sih kira-kira? Gak terima nasihat, ya. Karena dia menyangka apa? Dia menyangka ibadahnya aman. Yang penting ibadah aman. Yang penting ngaji dapat ilmu aman. Jadi ini ngerasa aman, cukup dengan ilmu aja dah. Jadi yang tidak perlu nasihatin anak. Jadi lu gak perlu nasihatin gua udah haji, gua udah pinter, gua ikut pengajian, ya. Nah, orang-orang begini kata Imam Ghazali, yang dia ngerasa cukup dengan ibadahnya, yang dia ngerasa cukup dengan ilmunya, maka orang seperti ini kata Imam Ghazali, ya, susah menerima nasihat. Makanya Allah jauhkan kita dari sifat-sifat demikian, ya. Jangan merasa saya udah
dia itu menyangka bahwasanya ilmu ibadahnya itu membuat dia akan selamat, ya, tanpa menerima saran orang lain. Jadi kadang-kadang kita jangankan ini, jangankan kita, sekelas perusahaan besar saja itu ada yang namanya apa tuh, kalau misalkan perusahaan itu penasehat apa namanya, konsultan, benar? Sekelas perusahaan itu pasti punya konsultan. Tahu nggak konsultan? Penasehat perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan pengen berhasil, manajemennya, marketingnya bagus semua, itu punya konsultan. Apa tugas konsultan? Memberikan saran, nasihat. Kita bersama. Kalau misalkan seorang guru atau kita merasa sudah ibadah segala macam, ya, termasuk saya pribadi. Kalau misalkan saya ada kesalahan atau ada tingkah laku yang tidak sesuai, kasih tahu, saya nggak apa-apa. Emang itulah wasiat daripada Rasulullah. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Untuk Allah, untuk Rasulullah. Nasihat. Kalau misalkan perusahaan saja ketika dia mau bangkrut atau dia butuh motivasi, dia panggil yang namanya konsultan perusahaan. Supaya kenapa? Agar perusahaannya stabil. Kalau bisa tingkat. Begitupun sama, para guru atau orang yang sudah rajin ibadah, rajin pengajian, itu butuh konsultan. Siapa konsultannya? Kita ini semua saling menasehati, ya. Penyakitnya adalah orang alim itu kadang-kadang tidak terima saran. Penyakit orang alim itu, orang alim. Orang alim kata Imam Ghazali dan iya luar biasa, dan kita jelas, ya. Yang namanya orang alim, penyakit orang alim itu pertama sombong, ya. Orang alim itu sombong. Dan terkadang dia merasa alim, merasa ahli ibadah, selain dia remeh dia, ya, gak mau nasihat, gak terima saran, gak terima kritik, itu sombong. Makanya iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala cuma gara-gara sombong. Penyakit orang alim itu sombong. Dan termasuk orang-orang yang alim yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang alim yang menerima saran dan kritik, ya. Kita pengen itu orang-orang yang saya nasihati. Misalkan saya salah, betul, apa-apa, ya, saya salah, maaf, Habib salah gini, nggak masalah, ya. Betul, kalau kekurangan yang namanya saya pribadi salah, saya hanya membaca. Kalau misalkan saya salah dan perilaku, kami melakukan perbuatan tidak sesuai dengan yang diajarkan, kasih tahu, ya, untuk memotivasi, membangun agar kita sama-sama selamat hidupnya sampai akhirat, ya. Jangan merasa kita amal ibadah kita itu, gua udah sholat, gua udah ngaji, gua udah pintar, gua udah ikut pengajian di mana-mana, ngerasa selamat. Bahaya, kata Imam Ghazali. Jangan kalian ngerasa, artinya bahasanya begini, amal ibadah lo, kata Imam Ghazali, ilmu yang kau miliki itu gak bisa membuat kau selamat, ya. Imam Ghazali, hati-hati makanya, ya. Nah, jadi kata Imam Ghazali, mereka menyangka orang yang pintar itu, yang tidak menerima saran itu, menyangka ilmu sama ibadahnya itu buat mereka selamat. Enggak, kata Imam Ghazali, enggak, ya. Kawan tahu mustaqbalin anil amal, sehingga mereka menyangka amal ibadahnya cukup, ilmu yang cukup, sehingga mereka menyangka apa? Tidak perlu beramal. Nah, ini bahaya banget. Mau bersolat, ya, jadi nggak perlu loh ikut pengajian lagi. Gua udah haji, gua udah tua, gua udah banyak ilmu, gua pernah mondok. Ngapain gua ngaji? Ngapain gua nggak balik ilmu? Ini bahaya, ya Pak, bahaya. Jadi ketika kita dapat ilmu, dapat apapun itu yang namanya tentang agama, selama itu baik, gunakan, ya, agar dalam kategori bukan termasuk yang membuat orang sombong, ya, jangan
ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, kata Imam Ghazali, ini adalah keyakinan orang-orang filsafat. Orang filsafat itu punya banyak ilmu apa? Ilmu apa namanya? Ilmu logika, ya, ilmu logika itu ilmu filsafat namanya. Jadi Islam itu sebenarnya dilarang belajar ilmu filsafat, nggak boleh. Karena dia pakai logika, ya, logika gini misalnya, malaikat nggak masuk akal. Jadi semuanya itu masa malaikat pakai logika. Untuk orang beriman itu hanya mengimani adanya malaikat, Tuhan nggak masuk akal, sisa kubur nggak masuk akal, ya. Kemudian ada nikmat kubur nggak masuk akal, surga nggak masuk akal. Jadi dia yang masuk akal aja itu namanya ilmu filsafat, ilmu filsafat. Ya, namanya orang kalau misalkan dia belajar filsafat dengan Imam Ghazali, membaca kitab-kitab Imam Ghazali terus terbuka, ya, akal logikanya dia. Karena Imam Ghazali termasuk ahli filsafat, ya, ahli filsafat. Meskipun Imam Ghazali ini melarang untuk belajar ilmu filsafat. Nah, keyakinan orang filsafat itu yang penting ilmu, amal yang penting. Karena mereka yakinnya apa? Gak masuk akal. Semuanya agama gak masuk akal. Ya, masa sholat begitu. Nah, ini beda lagi. Nanti pembahasan tentang tauhid, panjang lagi juga. Kalau kita bicara tentang filsafat, dijawab dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini harus fokus. Nanti insya Allah kita pengen, ya, membuka kajian tauhid, cuma khusus di majelis pengen. Karena pengen membaca kitab tauhid, tapi khusus di majelis. Mau ada berapa orang aja, mau ada 3 orang, mau ada 4 orang, itu masalah. Pengen, ya, cuma nanti di majelis. Ya, karena saya perhatiin di samping saya juga kurang ilmu tauhidnya, tapi di sisi lain juga sekarang sudah jarang sekali orang membahas ilmu tauhid. Ya, penting banget ilmu tauhid. Dan kalau orang yang ibadah dengan ilmu, ada ilmu tauhid di dalam dirinya, maka insya Allah ibadah itu enak, akan merasa banget yang sholat dengan sholat yang benar-benar sholat. Dia baca maulid dengan benar-benar baca maulid. Dia akan merasakan keyakinan di situ, ya, dengan ilmu tauhid. Ya Allah, tidak tahu apa namanya. Nunggu ini ya, hilang. Jadi saya pengen tarik tauhid. Ternyata ilmu tauhid itu penting dan sudah jarang sekali para guru yang mau membahas ilmu tauhid. Karena pusing, Pak. Belajar tauhid itu pusing. Kalau tak fokus, malah mikir hilang hanya pun sudah. Malah mikir ini yang tadinya mestinya dia lurus ke Cibino, malah mikir ke Bandung, Pak. Ya, ke Bandung. Mestinya dia ke Priok, malah mikir mau berapa. Ya bisa, tapi harus fokus, harus paham, dan tidak boleh ada yang lewat, harus nyambung. Makanya kalau itu aja satu kitab itu khotam 3 kitab, enggak diulang lagi nanti, diulang sampai paham baru pindah kitab. Mau tahu ini, ya? Kalau di sini kalau belajar tauhid ini diulang semua. Belajar tauhid itu berat, ya, berat. Orang la ya'lamu hadzal mar'u annahu illa hafal al-ilma idza lam ya'mal bihi. Dia tak tahu bahwasanya ketika dia merasa sudah berilmu, ya, dia itu tertipu, ya, dia tertipu, sehingga, ya, dia mendapatkan ilmu itu idza lam ya'mal bihi. Kenapa dibilang tertipu? Apabila dia mendapatkan ilmu itu tidak mengamalkan ilmu, ya. Ketika seorang itu tertipu adalah ketika dia mendapatkan ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu. Penting diamalkan, ya, penting diamalkan. Takul hujjah alaihi akad. Apabila dia tidak mengamalkan ilmu, maka kata Imam Ghazali itu akan menjadi hujjah atau dalil untuk
kalau tidak mengamalkan ilmu. Jadi kalau kita dapat ilmu tidak mengamalkannya, maka itu adalah dengan tidak mengamalkan ilmu, maka dengan tidak mengamalkan ilmu tadi akan menjadi hujah atau dalil sebab Allah menyiksa kita. Paham? Dengan tidak mengamalkan ilmu berarti menjadi dalil bagi Allah supaya kita masuk ke dalam neraka. Ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi, asyadun nasi 'adaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Nah, ini hadisnya. Kenapa orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmu itu akan diadab oleh Allah, menjadi dalil bagi Allah untuk mengadab dia di dalam neraka? Kata Rasulullah, asyadun nasi 'adaban, orang yang paling dahsyat nanti di hari kiamat siksanya, ya, orang yang paling dahsyat di hari kiamat siksanya adalah alimun lam yanfa'hu Allahu bihi, seorang yang alim, seorang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat bagi Allah. Paham itu? Paham ya? Jadi kalau kita dapat ilmu, amalkan. Dan amalkan semaksimal mungkin, amalkan. Lupa belajar lagi amal sampai kita mengamalkan ilmu. Gak boleh bohong, gak boleh melihat wadon. Lihat wadon jangan terlalu. Kalau sekali-sekali masalah. Maka kalau dilihatin fokus banget, ya. Apalagi di orang, ya Allah, jangan dilihatin baik-baik. Ya, kalau kelihatan tidak masalah. Cuman kalau sudah diperhatiin, ya, dosain 2 kali di orang itu. Dosa sama Allah 3, dosa sama Allah, dosa sama Rasulullah, dosa sama lakinya. Nanti di hari kiamat gimana? Nonton nggak? Nonton nanti lakinya. Lah kalau misalkan lakinya membiarkan istrinya buka aurat atau dia pakai pakaian ketat, siapa yang tanggung jawab? Lakinya. Setiap mata yang memandang istrinya dengan syahwat, dengan hawa nafsu, yang lakinya membiarkan di media sosial kan segala macam, itu setiap mata memandang laki dapat dosa. Nah, transfer. Enak kalau transfer itu. Transfer dosa. Yang lihat, kita lihat nih, sekali dosa. Yang paling besar siapa? Lakinya. Ya, ini baik-baik amal ilmu. Ya, jaga pandangan, jaga lisan, jaga hati, belajar. Bukan berarti kita hebat ya, sama-sama. Ya, saya belajar. Ya, jangan sampai melihatnya diharamkan Allah. Belajar. Kita bukan baik ya, kita belajar baik. Sama-sama kita belajar. Saya bukan orang baik, sama kita. Kenapa saya baca kitab ini? Supaya saya juga belajar. Ya, belajar untuk Quran. Ya, sebagai kita membaca kitab ini itu motivasi untuk saya juga, nasihat untuk saya juga, sama-sama belajar. Pejamkan mata di sini apa? Jangan melihat yang haram, ya, di HP, media sosial, ya, terutama yaitu ada hak orang lain, istri orang, ya, mau tidak banyak kejadian, sebagaimana kita tidak tahu istri kita dilihat orang itu pun sama, ya, istri kita tidak mau kita dilihat orang. Kadang-kadang ada orang kalau istri kita tersinggung, marah, kesel, dan itu pun sama, ya. Kalau kita melihat istri orang dengan mata jelalatan, kalau lakinya tahu pasti marah. Sebagaimana kita, kalau sudah istri kita dilihat orang, digodain orang, kita marah, ya. Makanya kita baik-baik. Kita punya anak perempuan, kita punya istri, ya, kita punya ponakan, baik-baik. Yang menjaga betul-betul pandangannya, yang menjaga betul-betul perilakunya, dia akan menjaga Allah. Pasti akan menjaga Allah. Dan orang yang, ya, dia berkhianat dengan matanya, dan dia berkhianat dengan tangannya, berkhianat dengan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun sama akan mendapatkan balasannya. Sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai nasihat kita